Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Pentakosta pertama 24 Mei 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Ragam Karunia dalam Satu Roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang sering membuat kita merasa lelah dan kehilangan arah, kita diingatkan melalui perayaan Pentakosta bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan telah mengutus Roh Kudus sebagai penghibur dan penuntun sejati yang tinggal di dalam kita. Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan kerendahan hati. Roh Kudus membaharui iman kita dan mempersatukan kita dalam kasih Kristus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 108 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 12 dan 14. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Suara Roh Tuhan lembut firman-Nya, sering kau abaikan, tak kau acuhkan. Kenal dosamu, bertobatlah kau, sambutlah Tuhanmu, Juru Selamatmu. Rendahkan hatimu, kenal dosamu dan kejahatanmu, kekuranganmu. Serahkan semua pada Tuhanmu, ingatlah selalu Juru Selamatmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Roh Kudus nan mulia, rawat kami jemaat-Mu. Ajar dan kuatkanlah kami taat kepadamu, agar kami sungguh bebas dari dosa dan kuasanya. Roh Kudus terangilah manusia
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta pertama ini, yaitu Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai dengan 26. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Aku milikmu Yesus Tuhanku,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama sekali datang dan beribadah di HKBP Pekanbaru. Sejenak kita akan mendengarkan Warta Minggu 24 Mei 2026. Warta Umum. Yang pertama, Warta Pemberkatan Nikah. Warta pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Delano Nathan Benedict Siahaan, putra dari Bapak Joy Bernard Siahaan almarhum, Ibu Norlin Boru Manurung, alamat Jalan Amal Bakti nomor 11A, Sektor Labu Baru Timur, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Bergita Ayu Astriana, putri dari Bapak Januardi Sugalepak, Ibu Lemina Tai Leleu, alamat Jalan Amal Bakti Sektor Labu Baru Timur, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Mei 2026 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Selasa, 26 Mei 2026 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Marvel Partogi Simanjuntak ST, putra dari Bapak Insinyur Johansen Simanjuntak, Ibu Sintua Marlis Boruta Barat almarhum, alamat Jalan Seminai nomor 8, Pematang Reba, Rengat Barat. Jemaat HKBP Rengat, Resort Rengat. Dengan Teresia Arta Ulina Boru Simanung Kalit ST, putri dari Bapak Irianto Simanung Kalit SE, Ibu Dr. Anda Rinda Boru Situmorang. Alamat Jalan Bakti Permai nomor 8, Ujung, Sigunggung, Sektor Labu Baru Barat. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, 5 Juni 2026 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Jeffrey Parlindungan Pasaribu, putra dari Bapak Eliston Pasaribu, Ibu Rukiah Boru Sitindaon, alamat Jalan Jawa atau Jalan Galunggung, Jemaat HKBP Sumbersari Resort Sumbersari, dengan Janet Tribibelia Boru Nainggolan, putri dari Bapak CB Nainggolan, Ibu CR Boru Nababan. Alamat Jalan Bambu Kuning 1 nomor 74, Sektor Bambu Kuning Tenayan. Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Juni 2026 di HKBP Sumbersari, Resort Sumbersari. Yang kedua, jemaat meninggal. Pada hari Rabu 20 Mei 2026, telah meninggal dunia Bapak Sintua Anggiat Munte, umur 78 tahun, suami dari Ibu Nurlena Boru Tampu Bolon. Alamat Jalan Pasir Putih 2 nomor 9, Sektor Pengayoman Tengah. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pada hari Kamis 21 Mei 2026, telah meninggal dunia Bapak Sabam Parningotan Silaen, SE, umur 67 tahun, suami dari Ibu Tiurma Elfrida Boru Tobing, alamat Jalan Kruing Raya Blok A 31 nomor 11, Perum Pandau Permai, Sektor Pandau Permai. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pada hari Sabtu 23 Mei 2026, diadakan acara penguburan. Minggu hari ini 24 Mei 2026 pukul 13 WIB diadakan penghiburan di rumah duka. Pada hari Sabtu 23 Mei 2026 telah meninggal dunia Ibu Nanti Magdalena Boru Simanung Kalit, umur 45 tahun,
istri dari Bapak Eli Yeri Herens Gultom, alamat Jalan Taskurung, Gang Tunas Karya nomor 41, Sektor Wonorejo. Minggu hari ini 24 Mei 2026 diadakan ibadah di rumah duka masuk pukul 8.30 WIB. Dipimpin oleh Guru Manahan Simangunsong. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia. Ibadah Sekolah Minggu Ceria. Sesuai dengan program seksi Sekolah Minggu, kita akan mengadakan ibadah Sekolah Minggu Ceria di Sekolah Minggu Padang Bulan di Rumah Uli dan Jaya Pakpahan. Hari Minggu 24 Mei 2026 pukul 15.30 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu Padang Bulan. Diharapkan kehadiran anak Sekolah Minggu Padang Bulan untuk mengikuti ibadah tersebut. Kedua, Pesta Pentakosta, Hari Turunnya Roh Kudus. Minggu hari ini 24 Mei 2026 adalah Pesta Pentakosta 1 atau Hari Turunnya Roh Kudus. Kita masuk ibadah seperti biasa, pukul 7, 9, 11, dan 17 WIB. Pada hari Senin 20 Mei 2026, Pesta Pentakosta 2 atau Hari Turunnya Roh Kudus, kita akan mengadakan kebaktian masuk pukul 19 WIB. Dan sekaligus digabung dengan Partangyangan Seksi AMA atau PHD AMA, yang mengisi lagu pujian dari Kor AMA Tiberias, Padu Seksis Parompuan Huria, Kor Serapim. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk mengikuti kebaktian tersebut. Yang ketiga, kunjungan gereja seksi Parompuan. Minggu hari ini 24 Mei 2026, Seksi Parompuan HKBP Pekanbaru mengadakan kunjungan gereja ke HKBP Reminiscere Resort Minas sebagai program Seksi Parompuan yang dipimpin oleh Pendeta Donda Simanjuntak MTH, Pendeta Resort, Bibelfro Mas Rio Sinaga, Koordinator Seksi Parompuan, dan Sintua F. Boru Hutauruk yang mewakili Dewan Koinonia. Yang keempat, calon Sintua. Mulai minggu hari ini, 24 Mei 2026, sudah terpilih menjadi calon Sintua. Yang pertama, Ibu Esther Nurlela Borugultom, keluarga dari Bapak Unedo Okto Jefferson Sijabat, alamat Jalan Sentosa nomor 18, Kelurahan Tangkerang Utara, Sektor Pengayoman Tengah. Yang kedua, Ibu Orita Madiani Borusianturi, keluarga Bapak Mauliate Hamonangan Aritonang, alamat Jalan Serayu nomor 33, Sektor Labu Baru Timur. Yang kelima, persembahan amplop untuk mengadakan Alkitab di daerah terpencil oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Tahun ini Lembaga Alkitab Indonesia melalui program Satu Dalam Kasih akan mengirimkan 15.000 Bibel dan Alkitab ke pedalaman dairi. Demi kesuksesan program ini, diharapkan kesediaan seluruh jemaat untuk menyalurkan dukungan kasih melalui persembahan amplop yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 24 Mei 2026, pada ibadah pukul 7 dan pukul 9 WIB. Persembahan amplop akan kita serahkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Kita dapat mendukung masing-masing Rp105.000 untuk 1 Alkitab, Rp210.000 untuk 2 Alkitab, Rp525.000 untuk 5 Alkitab, atau Rp1.050.000 untuk 10 Alkitab, atau sesuai dengan yang Tuhan taruh di hati kita masing-masing. Yang keenam, Bazar Magnificat Choir. Minggu hari ini 24 Mei 2026 pada pukul 11 dan pukul 17 WIB
Magnificat Choir, yaitu paduan suara pemuda-pemudi dari beberapa gereja di Pekanbaru, beribadah di gereja kita, serta melakukan bazar makanan dan bazar suara setelah selesai ibadah. Dalam rangka pengumpulan dana untuk mengikuti First Samosir International Choir Competition di Samosir pada September mendatang. Yang ketujuh, seksi lansia. Pada hari Selasa 26 Mei 2026, kegiatan lansia senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna kuning, dilanjutkan latihan kor. Yang kedelapan, partangyangan keluarga. Partangyangan keluarga akan diadakan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 26, 27, 28 Mei 2026. Kiranya seluruh keluarga dengan sukacita melaksanakan ibadah keluarga ini. Tata ibadah disediakan dalam bentuk fotokopi yang dibagikan pada partangyangan sektor maupun soft copy atau file yang di-share di website HKBP Pekanbaru atau melalui WA Group sektor masing-masing. Yang kesembilan, PHD Remaja. Pada hari Sabtu 30 Mei 2026, diadakan PHD Remaja masuk pukul 16 WIB, bertempat di gereja. Dihadapkan kehadiran seluruh remaja dan di gereja kita untuk mengikuti PHD tersebut. Yang ke-10, ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu 7 Juni 2026, gereja kita mengadakan ibadah Minggu Keluarga. Pada ibadah Minggu Keluarga ini, kita menyerahkan persembahan bulanan serta persembahan ibadah keluarga yang dimasukkan ke dalam amplop khusus yang telah disediakan dan dibagikan oleh Parhalado sektor. Bagi jemaat yang belum menerima amplop di sektor, dipersilakan untuk mengambilnya dari kotak yang disediakan di setiap pintu masuk gereja. Amplop persembahan bulanan dan amplop persembahan ibadah keluarga kita antar ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Mari kita dukung dan doakan program Minggu Keluarga HKBP Pekanbaru supaya berjalan dengan baik dan lancar untuk kemuliaan Tuhan, serta membawa sukacita bagi kita semua. Karena itu, ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja ditiadakan, bergabung dengan keluarga di gereja. 11. Partangyangan Lansia HKBP Distrik 22 Riau dan peringatan Hari Lansia Nasional. Pada hari Kamis 26 Mei 2026 akan diadakan Partangyangan Lansia HKBP Distrik 22 Riau yang dirangkai dengan peringatan Hari Lansia Nasional bertempat di HKBP Rajawali masuk pukul 8 WIB. Seksi lansia gereja kita akan berangkat mengikuti kegiatan tersebut. 12. Ibadah bulanan Naposo Bulung. Pada hari Minggu 31 Mei 2026 akan diadakan ibadah bulanan Naposo Bulung bertempat di rumah Kevin Sitorus dan Jonathan Vito Antonio Storus, alamat Jalan Jati, Gang Jati nomor 1B. Diharapkan kehadiran Naposo Bulung gereja kita untuk mengikuti ibadah tersebut. 13. Tamu gereja. Pada hari Minggu 31 Mei 2026, gereja kita kedatangan tamu dari seksi lansia HKBP Sudirman Medan. Mereka akan mengikuti ibadah pada pukul 7 WIB. 14. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 14 Juni 2026, akan diadakan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya dibaptis, dapat mendaftar melalui Sintua Sektor dengan membawa surat pengantar dan diserahkan ke kantor gereja. Marguru pada hari Senin, 8 Juni 2026, bertempat di gereja dimulai pukul 15 WIB. 15. Kartu Partisipasi Pembangunan 2026. Sehubungan direalisasikannya program pembangunan drop-off, kanopi dan gudang, maka sangat diharapkan atau dibutuhkan dukungan partisipasi seluruh jemaat
dalam pembiayaan pembangunan tersebut. Dukungan jemaat dapat diberikan melalui kartu partisipasi pembangunan yang akan dibagikan kepada seluruh jemaat oleh Sintua Sektor. 16. Berita TK Eksaudi HKBP Pekanbaru. TK Eksaudi telah membuka pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. TKA 4-5 tahun, TKB 4-6 tahun, dan tempat penitipan anak atau TPA. TPA mulai usia 3 tahun, untuk bulan Maret sampai dengan Mei 2026, diskon 50%. Terakreditasi B. Mari Bapak Ibu bergabung bersama kami. Pendaftaran terbuka melalui pukul 8 sampai jam 13 WIB dan dapat menghubungi Ibu Tari atau Ibu Rita. Suara Marturia. Suara Diakonia. Yang pertama, seksi kemasyarakatan. Seksi kemasyarakatan dari Dewan Koinonia akan menyerahkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat sekitar gereja berupa 2 ekor kambing yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yang kedua, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 24 sampai dengan 30 Mei 2026. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Yang ketiga, jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan dan sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat atau website HKBP Pekanbaru. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita teduhkan hati sejenak, berhenti dari pola dunia yang kejar-kejaran. Seringkali kita merasa hidup ini seperti perlombaan. Kita merasa kurang hebat dibandingkan orang lain atau merasa paling benar sendiri. Kita hidup di dunia yang penuh sekat di mana perbedaan seringkali membuat kita saling menjauh dan bermusuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita, ada berbagai karunia, tapi satu roh. Seperti pelangi yang indah karena warnanya tak sama, atau musik yang merdu karena nadanya berbeda. Ada yang hebat dalam bekerja, ada yang lembut dalam mendengarkan, ada yang sabar dalam menderita. Semua itu bukan untuk pamer kekuatan, tapi untuk saling menopang di masa sulit. Dunia saat ini sedang lelah. Banyak orang merasa kesepian, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan harapan. Tuhan tidak meminta kita melakukan hal-hal besar yang luar biasa. Karunia roh bisa sesederhana senyuman yang menguatkan, atau tangan yang mau membantu tanpa mengharapkan pujian. Kita adalah satu tubuh. Jika satu bagian terluka, kita semua ikut merasakannya. Kini biarlah semangat Pentakosta merobek tirai ketakutan kita.
Jangan padamkan api itu hanya karena engkau merasa kecil. Satu roh yang menghidupkan alam semesta kini bersemayam di dalam bejana tanah liatmu yang rapuh. Karena di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita semua berharga karena dicintai oleh roh yang satu. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan dan ucapan syukur kita. Datanglah Kau ya Roh Kudus, Kaulah Allah Tuhanku, agar hati kami tulus melakukan firman-Mu. Beri terang-Mu Tuhanku, menyinari hatiku. Ajarkan kebenaran-Mu dalam hati umat-Mu, agar hati kami tulus layak di hadapan-Mu. Jauhkanlah seteru dari kami umat-Mu. Tunjukkanlah pada kami jalan hidup yang benar. Baharui hati kami agar tidak tercemar. Berilah hati yang gemar melakukan yang benar. Berilah hikmat pengertian akan kesaksian-Mu, bahwa kami anak Allah dalam Kristus Tuhanku. Berkat kurban yang kudus, darah Yesus penebus,
jika kami menderita karena iman yang teguh, hadapkan wajah-Mu Tuhan, berilah pertolongan-Mu. Hiburkanlah umat-Mu dengan Roh-Mu Tuhanku. Bila ajal kami tiba, ingatkanlah ya Tuhan, hanya oleh karunia kami jadi pemenang dan mendapat mahkota kehidupan yang bakal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, yaitu Minggu Pentakosta, tertulis di 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai ayat 11 saya bacakan bagi kita, beginilah bunyinya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, gotong royong adalah salah satu nilai kebudayaan bangsa kita. Gotong royong seperti yang kita ketahui tidak selalu mengerjakan hal yang sama, ya. Bisa juga dia mengerjakan hal-hal yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama. Pada hari-hari libur ada saja keluarga yang membiasakan untuk bergotong royong di rumah. Lalu dibagilah tugas, ada yang membersihkan bagian depan, halaman, ruang tengah, membersihkan, mengelap kaca dan lain-lain. Semuanya dikerjakan dan bernilai sama, ya. Semuanya adalah hal yang berguna dan bernilai sama, meskipun besar atau kecil, karena disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota keluarga. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kira-kira seperti itulah gambaran yang kita dapatkan pada saat ini setelah kita tadi membaca nas 1 Korintus 12. Terutama kalau kita baca pada ayat 7.
tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Diberikan untuk kepentingan bersama. Tapi mari kita lihat sedikit ke belakang. Apa motivasi daripada karunia roh yang diberikan kepada setiap orang? Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus adalah surat jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi jemaat yang masih muda itu, terutama pengaruh daripada masa lalu dan juga kebiasaan di sekitar mereka. Kita tahu jemaat itu adalah jemaat yang ada juga yang tidak dari orang Yahudi, tetapi dari bangsa-bangsa lain yang hidup dalam kebudayaan dan kepercayaan yang jauh berbeda dengan nilai-nilai Kristiani. Penyembahan berhala, praktek-praktek keagamaan di kuil-kuil yang bertentangan dengan buah moral daripada Injil. Dia mewarnai iman Kristen yang masih muda itu, bahkan dengan cara yang tidak pantas. Itu yang mau dijawab oleh Paulus, mau ditegaskan. Ya. Kalau kita di zaman ini, saya pikir sudah jarang, tetapi mungkin masih ada ya. Kalau kita mau menyebutkan orang yang sudah meninggal atau berbicara tentang kematian, kita selalu bilang Satya Bijabon. Gitu. Masih kita dengar itu Mang Inang ya, Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus permisi kepada rumah itu? Tapi itulah warisan kepercayaan kita yang lama. Bahkan yang lebih ekstrim, saya pernah dengar ada, memang tidak, mungkin hanya satu lah ya. Di satu rumah ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali untuk tujuan tertentu. Mamele. Saya menemukannya di kota, bukan di desa, bukan di Bonapasugid. Nah, jadi itu adalah warisan, tidak semuanya baik, bahkan bertentangan, maka itu harus ditinggalkan. Nah, untuk menjawab hal-hal yang dihadapi jemaat seperti itulah Paulus menulis suratnya ini. Ya, dalam perikop kita ini dengan jelas kita melihat di pasal 12 itu di ayat yang pertama dikatakan begini. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Yang dihadapi adalah sekarang penyembahan berhala. Paulus katakan itu berhala bisu. Maksudnya bisu apa? Maksudnya tidak bergerak, ya, tidak berbicara, dan juga tidak bisa memberikan daya atau kekuatan kepada para penyembahnya. Berbeda dengan roh yang akan segera kita baca diberitakan Paulus, dia memiliki kekuatan, memiliki daya dan memampukan orang percaya. Kemampuan untuk apa? Yang pertama sekali, dan inilah pokok iman kita, untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Itu di ayat 3. Itulah daya atau kekuatan pertama sekali yang diberikan roh kepada kita, iman percaya kepada Yesus. Ya. Kalau kita baca ayat 3, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalimatnya agak membingungkan. Tetapi yang mau disampaikan adalah bahwa Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kita baca pelan-pelan. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Jika ada yang berkata-kata mengatakan terkutuklah Yesus, berarti bukan roh Allah di dalam dia. Secara logika terbalik, Bapak Ibu ya. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan, maka itu adalah kekuatan dari Roh Kudus. Maka Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ini penting.
Pengakuan ini penting sebab dari zaman dulu sampai pada hari ini orang masih mempersoalkan ketuhanan Yesus. Maka Roh Kudus memberi kita kekuatan dan kepastian untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Sehingga apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia lakukan, kita mendapat bagian di dalamnya, yaitu keselamatan melalui penebusan yang Dia jalani dengan pengorbanan. Kalau kita tidak percaya Dia Tuhan, maka kita tidak dapat bagian apapun dalam keselamatan itu. Maka Roh Kudus adalah penolong kita untuk percaya dan berada di dalam keselamatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus memberikan daya dan memampukan kita untuk percaya dan juga sekaligus melakukan kehendak Allah. Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya adalah mati. Maka dalam nas ini kita melihat kedua bagian tersebut, kedua aspek tersebut, yaitu pengakuan iman dan juga perbuatannya. Perbuatannya dari mana? Apakah dari diri kita sendiri? Tidak, tetapi dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita melakukan kehendak Allah. Allah mengasihi seluruh umat manusia, terutama orang-orang percaya. Allah menginginkan tercipta harmoni di antara sesama manusia. Tetapi pada kenyataannya, kecenderungan hati manusia adalah kejahatan semata. Maka Tuhan mengaruniakan kita roh supaya kejahatan-kejahatan hati kita itu dikanter, dihempang. Sebagai orang yang banyak bahkan penuh dengan kekurangan dan kelemahan, terutama di hadapan Allah, kita tetap menerima karunia dalam diri kita masing-masing, dan semuanya itu mau dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan harmoni di antara sesama manusia, ya. Untuk kepentingan bersama, tadi dikatakan di ayat 7. Nah, kalau kita mau flashback sedikit, setiap orang menerima karunia sebagai pemberian yang penuh kasih dari Allah. Bahkan Kain yang berdosa saja pun menerima karunia belas kasihan. Kalau kita lihat kehidupan Kain, dia mempersembahkan persembahannya, tapi tidak dilihat Tuhan, lalu dia marah. Dia marah kepada siapa? Seharusnya kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya dia marah kepada adiknya. Tidak logis, irrasional. Padahal kalau dia memberikan persembahannya, itu adalah kewajibannya. Apakah ditanggapi atau tidak urusan. Kan Tuhan tidak harus berterima kasih kepada Kain karena mempersembahkan persembahannya. Apakah kita merasa Tuhan harus berterima kasih kepada kita karena kita memberi persembahan? Bukankah Tuhan lebih dulu memberi? Demikianlah kita bisa memberi, mempersembahkan. Tetapi Kain dituntun oleh kemanusiaannya, kejahatannya, melakukan tindak kriminal pertama dalam sejarah manusia secara Alkitab. Ya. Nah, yang berikut yang tidak logis, ya. Kalau kita baca di Kejadian 4, jadi Tuhan akhirnya marah dan memanggil si Kain. Ya. Lalu dikatakan begini di ayat yang ke-13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung, kata Kain. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu aku, tentulah akan membunuh aku. Nah, ini juga irasional. Masa dia membunuh tapi takut dibunuh? Tidak logis, ya. Yang benar itu adalah kalau membunuh harus mau dibunuh. Tapi itu enggak benar, Mangenang, ya. Tidak benar, ya. Kita tidak membunuh. Itu di titah ke-6. Nyamuk aja kita obati, enggak kita bunuh, ya. Tapi karena nyamuk itu enggak sakit, justru obatnya yang membunuh dia, mati juga.
Sama kayak manusia-manusia yang tidak sakit tapi mengonsumsi obat-obat terlarang pula ya. Matilah pertama sekali kemanusiaannya, lalu berikut matilah juga kedagingannya. Nah, tetapi yang mau saya sampaikan adalah bahwa Kain itu diindahkan juga. Saya lanjutkan membaca tadi di Kejadian 4. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Dalam keberdosaannya Kain masih menerima belas kasihan, pengampunan dan perlindungan. Luar biasa Tuhan itu, Mang Inang ya. Luar biasa baiknya. Diberi hukuman tapi tetap dilindungi. Kalau ada yang macam-macam 7 kali lipat dibalaskan. Tuhan berkata demikian. Bahkan sampai kepada keturunannya pun diberkati juga, diberikan talenta karunia. Tadi keturunan Kain ada yang menjadi kita katakanlah ahli ya, orang yang tinggal dalam kemah dan memelihara ternak, mungkin ahli peternakan lah ya. Tidak lagi hidup nomaden, tinggal di tenda dan juga memelihara ternak. Lalu adiknya Yubal, dia menjadi bapak sebuah orang memainkan kecapi dan suling, ahli-ahli musik lah ini. Lalu yang ketiga, adiknya Yubal, Tubal Kain, menjadi tukang tembaga dan tukang besi. Itu semua adalah berkat talenta, karunia dari Tuhan. Persoalannya kejahatan Kain itu diulangi lagi, bahkan lebih dahsyat daripada yang dia kerjakan, yaitu oleh si Lamek, yang diberkati Tuhan dengan anak-anak yang penuh dengan karunia, penuh berkat, penuh dengan bakat. Tapi si Lamek malah berbuat jahat. Dia bilang apa? Aku membunuh orang karena dia melukai aku. Dia katakan di ayat yang ke-23, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ini misinterpretasi. Kalau Tuhan melindungi Kain, demonstrasi kuasa, sekaligus menyindir dengan keras Kain. Kau kan takut dibunuh, kenapa kau membunuh? Lihat, membunuh itu adalah hakku, pembalasan murka adalah hakku. Roma 12 ayat 19. Berikan tempat pada murka Allah. Ibrani 10 ayat 30, pembalasan adalah hakku. Tapi Lamek justru berpikir tangannya sendiri yang akan membunuh orang yang mencelakai dia. Padahal kepada Kain Tuhan berkata, dialah yang akan membalaskan, Tuhan yang membalaskan siapapun yang melukai Kain. Tapi Lamek salah mengartikan, tangannya sendiri mau membunuh, maka dia mengulangi kesalahan yang sama, bahkan lebih dahsyat permusuhannya kepada Allah pada saat ini. Yang mau disampaikan adalah Bapak Ibu sekalian saudara terkasih, kalau kita menerima berkat, segala berkat karunia mesti dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kepentingan bersama, bukan untuk menjadi kesombongan dan keangkuhan. Orang berdosa diberkati dengan berbagai karunia, malah jadi keangkuhan, ya. Bukannya bersyukur, malah menjadi bertambah berdosa. Ya. Nah, jadi untuk kepentingan bersama, itulah yang mau kita lihat sekarang di sini Bapak Ibu sekalian terkasih. Kita pun juga adalah orang-orang yang tidak bisa dikatakan baik, tetapi Tuhan menambahkan kepada kita karunia, bakat, minat, kekuatan, dan banyak hal-hal yang baik yang bisa kita kerjakan bersama untuk kepentingan bersama. Roh Kudus memberi dampak kepada kehidupan jemaat mula-mula. Kalau kita baca di Lukas 2 dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 4, setiap orang mengambil bagian menyediakan apa yang diperlukan bagi komunitas, ya. Bahkan di Kisah Para Rasul 4, yang punya tanah, yang punya rumah dijual, diserahkan kepada para rasul, lalu itu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Maka tadi Roh Kudus itu memberikan daya yang menghidupkan. Bukannya dia seperti berhala yang tidak hidup, tetapi dia justru menghidupkan. Maka tadi kita dengar nyanyian yang sangat indah dari Napo Subulung. Let the weak say I'm strong, ya. Let the poor say
rich. Ya. Orang-orang lemah dapat berkata aku kuat. Karena apa? Karena ada kebersamaan. Setiap orang saling mendukung dalam komunitas. Yang lemah ditopang. Let the poor, orang-orang miskin dapat berkata aku kaya karena semua tercukupi sebab ada orang di sampingnya. Orang-orang yang juga ditinggali oleh Roh Kudus, memberi daya, memberi kekuatan untuk memberi kepada sesama sesuai dengan kepentingan dan keperluannya masing-masing. Terima kasih untuk nyanyiannya dari Naposu Bulung. Ya. Maka saya mau menyampaikan begini, Bapak Ibu sekalian saudara terkasih, ada 3 hal. Yang pertama, di Minggu Pentakosta ini kita bersyukur sebab Allah telah mengaruniakan kita Roh Kudus, dan dengan Roh itu kita mampu untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan kesaksian itu kita beroleh keselamatan. Yang kedua, nah juga tadi kita baca di hukum Taurat, pengganti hukum Taurat itu yang tulis di Roma 8 ayat 12-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah, menjadikan kita orang percaya dan menyaksikan Yesus Kristus Tuhan. Di situ kita menerima keselamatan. Yang kedua, Roh Kudus memberi kita daya dan kekuatan untuk melakukan yang baik dalam hidup ini, bergotong royong dalam perbuatan iman. Mari kita gali, Bapak Ibu sekalian saudara terkasih, setiap orang diberikan karunia. Mari kita gali apa kelebihan kita. Tadi banyak dikatakannya roh hikmat, roh mengajar, mengenal berbagai-bagai roh, terutama dalam kehidupan di zaman ini, dalam kebingungan moral dan juga kompleksitas sosial. Kita perlu membedakan roh. Anak-anak muda juga, ketika dia menghadapi orang tuanya atau orang lain, roh apa yang menggerakkan dia? Roh apa yang mendorong dia, mengajari dia menjawab orang tua, menjawab orang lain, melakukan hal-hal dalam hidupnya. Mari kita miliki, kenali roh-roh tersebut. Kecuali daripada roh Tuhan, kita tidak mampu berbuat yang baik. Sehingga kalau kita tidak berbuat baik, maka roh Tuhan mundur daripada kita. Nah, yang ketiga, Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk melawan godaan dalam hidup kita. Godaan untuk beralih dari iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersekutu dengan Tuhan di dalam roh, ya. Tetap tinggal di dalam roh dan membiarkan Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Maka kita akan dibawa kepada Allah Bapa dan juga berjalan menuju kepada keselamatan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di sorga atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa Engkau telah mengaruniakan kepada kami semua Roh-Mu yang kudus untuk menghidupkan kami, untuk menuntun kami, dan memberi kami kekuatan dan keberanian untuk menyaksikan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami menerima banyak daripada-Mu, dan biarlah Tuhan itu juga kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk kepentingan bersama untuk membangun kehidupan yang baik di antara sesama kami. Bahkan juga Tuhan kepada orang-orang yang tak mengenal Engkau, biarlah kami juga menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, memberitakan Engkau dan Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa supaya Tuhan Engkau juga menambahkan hikmat kepada kami, menemukan berbagai-bagai cara untuk memberitakan Engkau Tuhan. Pada hari ini Engkau sedang menyapa kami melalui Lembaga Alkitab Indonesia, supaya firman-Mu Tuhan dapat menyebar, firman-Mu dapat dimiliki oleh orang-orang yang berada di tempat yang jauh dari akses perkotaan. Biarlah Tuhan persembahan kami kepadamu melalui LAI Tuhan menjadi buah Alkitab untuk diberikan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkannya di tempat-tempat yang jauh. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa dan memohon dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, berilah kami iman yang peka mendengar suara-Mu Tuhan, karena Engkau selalu menuntun kami, supaya kami dapat berjalan Tuhan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, tetapi hanya oleh tuntunan-Mu saja. Tolong kami dalam pekerjaan kami sehari-hari Tuhan, tambahkan kepada kami kekuatan, supaya kami lebih
bersemangat Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga menolong sesama kami. Tolonglah orang-orang yang kesusahan Tuhan, orang-orang yang sakit juga berilah kesembuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati juga Tuhan perjalanan saudara-saudara kami Tuhan, kaum ibu yang sedang dalam perjalanan pelayanan mereka ke Minas. Engkaulah menyertai mereka Tuhan dalam perjalanan mereka pergi dan pulang dalam keadaan yang baik dan sehat, kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan berkati juga Tuhan apapun yang kami rindukan dalam kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan, meskipun tidak dapat kami ucapkan dengan kata-kata melalui mulut kami, tapi Roh-Mu yang diam di dalam kami menolong kami untuk berdoa, menolong kami untuk menyampaikan hal-hal yang tak dapat kami keluhkan Tuhan. Engkau Maha mengetahui, oleh karena itu biarlah Engkau memberkati Tuhan apapun yang kami rindukan untuk Engkau adakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup dan perjalanan kami Tuhan hanya ke tangan pengasihan-Mu. Engkaulah kiranya yang senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Nyatalah rahmat-Mu, dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan diri-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Nyatalah diri-Mu oleh kesaksianku kepadamu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan hatiku oleh Roh Kudus-Mu. Kuduslah hatiku, kuduslah tutur kata perangaiku.
Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Nyatalah rahmat-Mu, dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan diri-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Nyatalah diri-Mu oleh kesaksianku kepadamu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan hatiku oleh Roh Kudus-Mu. Kuduslah hatiku, kuduslah tutur kata perangaiku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang yang percaya, yang setia, dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin,
diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan di dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.